Dari kesepian, kelaparan, hingga menjadi seiyu top Jepang. Kogawi, seiyu atau voice actor yang namanya udah terkenal banget apalagi di industri anime. Nah tapi perjalanan buat dia ngeraih mimpinya jadi seiyu nggak gampang. Banyak banget lika-liku yang harus dia lewatin buat ngedapetin semuanya. Dia harus rela kelaparan dan kesusahan pas ngejar mimpinya tersebut. Dan dari banyaknya kegagalan, akhirnya hanya dengan satu role yang dia dapat, yaitu jadi pengisi suara karakter utama dari anime Kaguya-sama, hidupnya terselamatkan. Kalian pasti tahu lah ya, anime Kaguya-sama, anime romcom yang terkenal banget apalagi buat kita dari komunitas anime dan manga. Nah, di balik kelucuan dan kekonyolan anime ini ternyata ada kisah sedih dari seiyunya, yaitu Kogawi yang memainkan peran Kaguya Shinomiya. Jadi Kogawi atau nama panggilannya yang biasa disebut Ao-chan berasal dari Saga Prefecture, yaitu wilayah pedesaan. Dia lahir dan dibesarkan di sana. Dan seperti kebanyakan orang lainnya, pas masih anak-anak dia dapat banyak banget tontonan anime kayak Beyblade, Precure, Inuyasha, Pokemon, One Piece. Pokoknya anime klasik yang dulu sering tayang juga di TV Indonesia. Dan pas Ao-chan berumur 10 atau belasan tahun, setelah dia nonton anime di TV, suka ada segmen di balik layarnya para seiyu ngerekam suara buat karakter anime kesukaannya. Dan dari situlah Ao-chan mulai tahu dan tertarik sama pekerjaan pengisi suara atau seiyu. Nah tapi ketertarikannya untuk menjadi seiyu dia pendam selama bertahun-tahun, dan alasannya karena social pressure. Jadi sama kayak di negara kita Indonesia dan bahkan di negara lainnya juga, bahwa ada stigma orang yang udah mulai gede masih nonton anime dibilang atau dicap aneh. Ya ini juga terjadi di Jepang. Di lingkungan sekolahannya nonton anime itu dianggap aneh dan kekanakan banget. Teman-temannya pasti pada ngejek kalau tahu dia masih suka anime. Ao-chan yang orangnya pendiam dan pemalu malah makin gak mau ngaku kalau mimpinya pengen jadi seiyu. Terus kalau ditanya sama orang lain tentang mimpi dan cita-citanya, dia cuma jawab asal kayak mimpi yang lagi populer di sekitarnya, kayak jadi dokter hewan atau pekerjaan di bidang kecantikan. Karena emang di lingkungan dia hidup, pemikiran orang-orang kayak terperangkap sama bubble yang gak punya ambisi besar. Dan kebanyakan dari mereka cuma mau ngejalanin hidup seadanya dan mau menetap di Saga Prefecture dan kerja sebagai karyawan kantoran atau PNS. Yang bahkan mereka ketakutan kalau harus pergi ke Tokyo. Mereka udah pesimis duluan buat saingan sama orang-orang dari kota besar apalagi di Tokyo. Mereka mikirnya kayak yang gak mungkin orang desa bisa bersaing sama orang-orang kota dari Tokyo yang pasti skillnya jauh di atas mereka. Tapi walau begitu, Ao-chan gak terbawa arus sama pemikiran mereka, yang bahkan dia juga mikir kalau hidupnya kerasa terkekang banget dan gak bebas. Sedangkan karakter anime yang dia tonton dari kecil selalu kelihatan bebas, entah seberapa aneh mimpi dan kelakuan mereka. Ao-chan mikir kalau hidupnya juga mau bebas kayak karakter anime yang dia tonton. Dan karena itu di hatinya masih berusaha buat ngejar mimpinya jadi seiyu. Yang mungkin aja kalau dia bisa jadi seiyu dan ngisi suara karakter anime, dia bisa ngerasain kebebasan di hidupnya. Dan juga hidupnya mungkin akan lebih berwarna dan bermakna. Jadi karena itu mimpi seiyunya tetap dia simpen rapat-rapat. Dan setelah bertahun-tahun dia simpen mimpinya tanpa bilang ke siapa-siapa, akhirnya pas Ao-chan SMA dia berani cerita ke gurunya. Tapi bukannya bilang mau jadi seiyu, Ao-chan malah bilang dia mau jadi penyiar radio. Nah jadi fun fact-nya kalau SMA di Jepang ada yang namanya diskusi karir, yang dimana para siswa dan siswi senior harus punya plan buat masa depan setelah lulus SMA. Dan biasanya mereka ngisi formulir dan nanti didiskusiin sama guru dan keluarganya. Terus setelah bilang ke gurunya, Ao-chan berani bilang juga ke orang tuanya, dan untungnya kalau ke orang tuanya dia berani jujur kalau dia mau jadi seiyu. Dan beruntungnya karena Ao-chan punya keluarga yang harmonis dan ortu yang baik, mereka ngedukung keputusan Ao-chan. Tapi karena ortunya emang orang desa yang pemikirannya masih kolot, mereka juga sempat ragu sama jalan yang Ao-chan pilih. Terus karena keluarganya bukan dari keluarga yang mampu, realitanya berat karena Ao-chan harus pindah ke Tokyo yang biaya hidup mahal dan keluarganya nggak bisa bantu banyak. Tapi akhirnya setelah didiskusiin, keluarganya nyaranin Ao-chan buat sekolah vokasi dulu di Fukuoka. Dan Fukuoka ini jaraknya nggak terlalu jauh sama Saga tempat keluarganya tinggal. Jadi kalau ada apa-apa keluarganya bisa nyamperin Ao-chan, dan sebaliknya Ao-chan juga bisa pulang sewaktu-waktu. Karena waktu perjalanannya kalau pakai kereta cuma sekitar 1 jaman. Nah pada masa sekolah di Fukuoka, Ao-chan senang banget karena di lingkungannya yang baru dia bisa ngekspresiin apa yang dia suka. Terus dia punya banyak temen yang nggak ngejudge dia suka anime. Dan dengan perasaan senang itu dia jadi bisa lebih fokus belajar di sekolah, yang dimana dia bisa belajar banyak banget. Dan karena itu Ao-chan mulai ngeliat ke masa depannya lagi dan ngerasa sekarang dia mau lebih serius lagi buat ngejar mimpinya jadi seiyu. Dan di tahun 2014 setelah lulus dari sekolah vokasi, Ao-chan diskusi sama gurunya di sekolah vokasi ini. Ao-chan disaranin buat ikut audisi di agensi 81 Produce, yaitu agensi seiyu ternama di Jepang. Nggak butuh waktu dan usaha yang lama Ao-chan diterima di agensi ini. Tapi tetap aja ini cuma langkah awal Ao-chan, karena di agensi ini harus ikut pelatihannya dulu. Dan dia langsung nelpon orang tuanya.
Orang tuanya juga ikut senang buat Ao-chan dan akhirnya mereka ngizinin Ao-chan buat pindah ke Tokyo dan join ke agensi 81 Produce. Ao-chan yang ngerasa udah siap buat ngejalanin kehidupan di Tokyo, tapi kenyataannya Tokyo emang brutal banget buat Ao-chan. Ternyata hidup di Tokyo emang gak gampang. Ao-chan yang dari desa ngerasa Tokyo terlalu chaotic, terus ditambah Ao-chan orangnya emang pendiam dan introvert, jadi nggak bisa nyambung sama orang-orang dari Tokyo, apalagi kalau ketemu sama orang yang extrovert parah. Dan dari situlah masa-masa sulit satu persatu datang ke kehidupan Ao-chan. Terus ditambah pas datang ke Tokyo, Ao-chan emang gak megang banyak uang dan dia kaget sama harga yang serba mahal di Tokyo. Dan karena itu dia sempat kerja sampingan kayak kerja call center atau jadi kasir. Pokoknya Ao-chan susah payah buat berusaha bertahan hidup di Tokyo. Karena emang nyatanya Ao-chan gak bisa bertahan hidup kalau cuma ngandelin uang dari bayaran seiyunya. Di awal-awal dia cuma dapat peran-peran kecil yang bayarannya juga kecil dan gak bisa nutupin kebutuhan Ao-chan. Kayak pas debutnya dia dapat peran buat ngisi suara karakter di mobile game Queen Yusa sebagai Magia. Terus peran anime debutnya dia jadi karakter sampingan di anime Roka Breath of the Six Flowers di tahun 2015. Pokoknya di tahun-tahun ini Ao-chan cuma dapat peran-peran kecil doang yang ngebuat dia beneran terpuruk sampai susah banget buat makan. Dia cuma bisa makan nasi putih doang yang dicampur sama saus ponzu. Jadi saus ponzu itu saus yang biasanya dipakai buat makanan kayak sashimi atau gyoza. Ya jadi Ao-chan setiap hari cuma bisa makan kayak gitu dan ini bertahan sampai bertahun-tahun. Bayangin aja lu harus pergi kerja dan sekolah pelatihan di agensi yang harusnya butuh energi banyak tapi asupannya cuma nasi sama saus ponzu. Bahkan setelah Ao-chan lulus pelatihan di sekolah agensi dan secara resmi dinaungin sama agensinya yaitu 81 Produce, dia tetap nggak bisa dapat peran gede yang ngasilin uang banyak. Paling peran yang signifikan di tahun-tahun ini Ao-chan dapat peran karakter utama Hanabi di anime Mahou Shoujo Narnia Girls. Tapi sama aja duitnya masih kecil banget. Dan pas gue lihat ratingnya anime ini ternyata kecil banget di My Anime List. Terus selain itu Ao-chan juga sempat meranin karakter utama lagi di anime Tenshi no Trippi atau Angels Trippies. Yang lalu dari anime ini mereka ngebentuk band dan Ao-chan main sebagai drummer. Tapi tetap aja semua peran itu nggak ada yang bisa nge-support Ao-chan dalam hal ekonomi. Jadi selama bertahun-tahun makanan terbaik yang bisa Ao-chan makan yaitu cuma kari instan yang dikirim sama keluarganya dari desa. Ao-chan yang udah berusaha keras sampai ikut audisi di mana-mana buat dapetin peran, tapi sayangnya dia terus-terusan ditolak. Dan akhirnya Ao-chan kena juga mentalnya. Ada saatnya dimana dia bener-bener udah capek dan ngerasa udah mau nyerah. Akhirnya dia nelpon keluarganya dan cerita ke ibunya sambil nangis kejar. Ao-chan bilang kalau dia mau nyerah aja dan ngerasa dia emang gak cocok di bidang ini. Tapi ibunya selalu nyemangatin Ao-chan walaupun ibunya sendiri juga ngerasa sakit karena anak ceweknya nemu titik terendah. Dan walaupun begitu Ao-chan gak pernah sekalipun minta bantuan ke keluarganya, apalagi ada pikiran mau pulang ke Saga dan ninggalin profesinya. Karena emang di lubuk hatinya paling dalam jadi seiyuu adalah mimpinya. Ao-chan suka dan enjoy banget pas ngisi suara karakter anime, yang jadi masalahnya cuma uang. Karena walaupun dia suka dan enjoy tapi gak bisa dipungkiri dia juga tetap butuh uang seenggaknya buat makan dan bertahan hidup. Dan gak lama setelah itu audisi anime Kaguya-sama Love is War dibuka. Ao-chan ngerasa ini adalah peran dan kesempatan yang harus dia dapetin. Dan setelah nunggu dengan sabar akhirnya harapan Ao-chan jadi kenyataan. Dia terpilih jadi pengisi suara Kaguya Shinomiya dari anime Kaguya-sama Love is War. Dengan terpilihnya Ao-chan sebagai pengisi suara Kaguya, bukan cuma Ao-chan dan keluarganya doang yang senang, tapi manajer Ao-chan dari agensi 81 Produce juga ikutan senang. Manajer Ao-chan cerita kalau dia ikutan senang karena bertahun-tahun ngelihat semua perjuangan Ao-chan. Nah jadi pas manga Kaguya-sama akan dapat adaptasi anime, beritanya heboh banget di komunitas otaku di Jepang. Karena emang manga Kaguya-sama di Jepang udah populer banget, yang bahkan manganya dapat peringkat 1 di Manga Awards 2017. Terus ditambah yang ngeproduksi animenya studio ternama yaitu A1 Pictures. Dan bukan cuma itu, karena saking hype dan populernya adaptasi ini, studio A1 nunjuk penyanyi top Jepang buat ngisi openingnya. Dan nama penyanyinya Masayuki Suzuki. Nah buat kebanyakan dari kita mungkin nama ini agak asing dan paling taunya karena dari opening Kaguya-sama. Tapi buat orang Jepang, Masayuki Suzuki populer banget yang bahkan dia dijulukin sebagai raja lagu cinta. Dia udah terkenal dari tahun 90-an, udah diundang dan tampil di berbagai acara TV di Jepang. Yang secara langsung momen ini jadi marketing gratis buat anime Kaguya-sama dan Ao-chan. Karena dengan begitu banyak orang yang bukan dari komunitas otaku juga jadi penasaran sama anime dan bakal nyari tahu tentang Koga Aoi yang sebagai seiyuu Kaguya-sama. Nah tapi dengan hal positif tersebut pasti ada juga sisi negatifnya buat Koga Aoi. Jadi karena anime ini hype banget, bahkan sebelum tayang banyak orang yang meragukan Ao-chan sebagai pengisi suara Kaguya-sama. Mereka bilang harusnya produser make seiyuu ternama buat anime segede ini.
Karena emang sampai di titik ini Aochan belum pernah dapat peran dari anime gede, apalagi segede Kaguya-sama. Jadi orang-orang ngerasa Kogawa gak cocok buat mainin peran Kaguya-sama. Tapi walau dengan tekanan kayak gitu, pas anime Kaguya-sama rilis, Aochan ngebuktiin kalau dia bisa jadi Kaguya-sama. Dia ngebuktiin bisa jadi seiyu papan atas. Banyak orang yang kaget sama peran Aochan di Kaguya-sama. Dia bisa deliver dengan sempurna suara-suara dari Kaguya. Dari suara yang cute, aneh, absurd, bahkan suara emosional. Dan akhirnya semua orang pada ngasih pujian ke Aochan dan bilang Aochan nyatu banget sama kepribadian Kaguya. Dan dia kayak nggak berakting sama sekali, tapi Aochan emang Kaguya-sama. Karena emang setelah Kaguya-sama meledak dan Aochan diundang di mana-mana, fans ngerasa kepribadian Aochan mirip banget sama Kaguya. Walau aslinya dia introvert, tapi kadang-kadang dia nunjukin sisi Kaguya-samanya tanpa disengaja. Yang bahkan ketika Kaguya-sama dibikin live action, produser dan sutradaranya nggak lupa ngasih penghormatan ke Aochan dengan cara ngasih peran ke Aochan buat jadi cameo. Dan di live action ini dia jadi kasir yang ketemu sama Kaguya-sama live action. Dan setelah Aochan sukses ngejalanin peran sebagai Kaguya Shinomiya, dari situ Aochan dapat banyak banget tawaran kerjaan, contohnya kayak peran Komi dari anime Komi Can Communicate, atau peran Love Cute dari anime Martial. Tapi peran yang paling gede di antara semuanya yaitu dia ngisi suara Paimon di Genshin Impact. Jadi kayaknya tepat kalau dibilang Kaguya-sama nyelamatin hidup Koga Aoi. Yang tadinya Aochan ada di titik terendah sampai makan aja susah. Sekarang dia bisa makan apa aja yang dia mau. Contohnya makan sushi, karena diketahui kalau Aochan suka banget makan sushi. Terus selain itu berkat Kaguya-sama juga namanya jadi dikenal banyak orang. Yang bahkan dia dapat penghargaan seiyu terbaik di tahun 2020. Tapi walaupun semua ini berkat Kaguya-sama, jangan lupa Kogawa sendirilah yang ngebuat semuanya berhasil dengan bakat yang dia punya dan kerja keras tanpa menyerah.